Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam karunia dan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah tumpah ruahkan kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkanlah khatib yang dhaif untuk menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan barometer tolok ukur kita untuk menjadikan diri kita hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan iman dan takwa inilah yang harus kita upayakan untuk selalu kita tingkatkan hari demi hari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah yang akan kami sampaikan kepada kesempatan ini adalah bahwa marilah kita untuk senantiasa memperbanyak amal soleh untuk bekal kita ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Manusia terdiri dari fisik dan metafisik, atau selalu disebut dengan zahir dan batin. Orang Indonesia mengakui itu dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Orang barat yang mereka senantiasa siogianya mereka itu tidak mempercayai akan adanya alam gaib. Ketika saat mereka terdesak, mereka berteriak SOS atau save our soul atau selamatkan jiwa kami. Yang non fisik disebut ruh, yang fisik disebut juga dengan badan atau jasad. Ruh ditiupkan ke dalam badan ketika usia badan 120 hari dalam kandungan rahim sang ibu, atau detailnya 40 hari dalam bentuk kandungan, 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, 40 hari dalam bentuk alaqah atau darah, 40 hari dalam bentuk mudghah atau segumpal daging. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat meniupkan ruh ke dalam badan di dalam rahim. Demikian dalam hadis sahih dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim atau dalam kitab Arba'in. Masalah ruh di dalam badan disebut ajal atau masa yang kita hadapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kita, disebut dengan ajal atau limit waktu. Kalau ajalnya tiba, maka tidak bisa dipercepat ataupun ditunda. Sebagaimana Allah cantumkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sedikit pun. Malaikat maut mencabut ruh dari badan untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Hal tersebut tercantum dalam Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Ruh itu di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala saat mati maupun saat ketika orang tersebut sedang tidur. Ada ruh yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang itu mati. Ada ruh yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasadnya, lalu orang itu hidup. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-42, Allah berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi ketika kita sedang tidur, ada dua kemungkinan. Apakah ruh itu akan Allah kembalikan ke dalam jasad kita sehingga kita bangun, ataukah ruh itu Allah tahan sehingga kita tidak bisa kembali hidup. Itulah ketika kita bangun tidur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah bahwa Allah telah menghidupkan kita dan mematikan kita sementara. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang mati, ruhnya dibawa malaikat ke sama atau alam yang tinggi dan mulia. Ada masanya ruh itu dikirim ke jasad saat untuk merasakan azab atau nikmat kubur. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ruh orang-orang yang baik ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Illiyin. Ruh orang-orang yang tidak baik di Sijjin, yang termaktub dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tidak ada ruh yang gentayangan. Ruh tidak bisa dipanggil untuk datang lalu masuk ke tubuh manusia ataupun masuk ke dalam tubuh hewan. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah merasa cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setan telah menggodamu." Aisyah bertanya, "Apakah bersamaku ada setan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Aisyah berkata, seraya bertanya, "Kalau begitu bersamamu juga ada setan yang menggoda?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah menolong aku." Dalam hadis riwayat Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab itu setiap muslim diwajibkan untuk mendirikan salat, dianjurkan senantiasa berzikir pagi, petang, siang dan malam, baca doa-doa supaya tidak ditempel oleh syaitan. Syaitan terus menempel sampai sakaratul maut. Saat akan mati, orang yang akan mati sangat merasa kehausan. Setan datang membawakan dan menawarkan air dengan syarat dan ketentuan yang berlaku agar orang yang merasa ketika sakaratul maut itu mengikuti tipu daya syaitan dan supaya syaitan akan bertambah pengikutnya. Di dalam kitab Daqaiq al-Akhbar, para musyrik tarekat mengajarkan agar murid-muridnya senantiasa tidak putus berzikir dalam hati supaya setan menjauh. Siapa yang tidak berzikir maka ditempel oleh syaitan, berteman dengan syaitan. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sha 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya menjadi teman karibnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Daripada kesimpulan penyampaian khutbah ini adalah bahwa senantiasa kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati.
Namun ketika kita akan menghadapi kematian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang sudah kita persiapkan dari diri kita? Maka dalam kesempatan ini khatib yang dhaif menyampaikan kepada para jamaah sekalian, perbanyaklah sebanyak-banyaknya bekal untuk kehidupan setelah nanti kita akan merasakan kematian. Karena bekal ketika kita kumpulkan untuk menghadapi kematian, itulah bekal-bekal yang sangat kekal dan akan menolong kita. Kalau kita saat ini ketika sedang hidup merasakan amalan-amalan kita yang kita lakukan terasa kurang, maka teruslah bertambah. Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak secara nyata memberikan amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara cash. Namun nanti akan kita rasakan di yaumil akhir nanti ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal iman yang kita punya, inilah bekal yang sangat utama ketika kita akan menghadapi sakaratul maut. Harapan kita adalah mati dalam keadaan yang baik atau husnul khatimah. Dan kita tidak mengharapkan mati yang su'ul khatimah atau mati dalam keadaan mati yang buruk. Maka dalam keadaan kesempatan ini kami menyampaikan, berupayalah kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan senantiasa menggoda manusia sampai kita menghadapi sakaratul maut. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon petunjuk Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita dalam menjalani kehidupan ini senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Keluarga kita senantiasa diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.